Terima kasih pemirsa, ada kembali di Anyus Pagi. Pemirsa, pihak Gojek memastikan pertemuan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah perwakilan ojol benar adanya. Hal ini muncul usai viral di media sosial, tudingan pertemuan antara Gibran dengan perwakilan ojol adalah rekayasa. Pihak Gojek menanggapi viralnya pertemuan Gibran dengan perwakilan ojol yang dituding rekayasa. Gojek membenarkan bahwa ada undangan dari kantor Wakil Presiden yang diterima pada Sabtu 30 Agustus 2025. Saat itu Gojek menunjuk 2 orang untuk hadir, termasuk sosok yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Nah, terkait dengan mitra driver kami yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di sosial media, kami ingin mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah bernama Muhammad Rahman, dan betul yang bersangkutan atau beliau adalah mitra Gojek. Beliau adalah mitra Gojek aktif sejak tahun 2015. Sebelumnya viral pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan perwakilan pengemudi ojol di Istana Wakil Presiden. Pertemuan itu dituding rekayasa lantaran penampilan para pengemudi ojol yang dinilai terlalu rapih dan tidak sesuai dengan penampilan pengemudi ojol. Warganet bahkan menyoroti barang-barang yang dipakai perwakilan ojol itu, mulai dari sepatu, kemeja hingga jaket. Namun pihak Gojek membantah hal itu dan menjamin perwakilan yang bertemu dengan Gibran adalah mitra aktif Gojek. Dari Jakarta, Wenda Nura Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas tertabrak rantis Polri, mendapat rumah subsidi pemirsa gratis dari pemerintah. Keluarga Afan terharu pemirsa karena semasa hidup Afan bercita-cita untuk membelikan rumah untuk orang tuanya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyerahkan kunci rumah subsidi kepada keluarga Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas tertabrak rantis polisi saat aksi unjuk rasa. Lokasi hunian ini berada di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Keluarga Afan mengaku senang sekaligus terharu. Karena kalau tidak cocok di sini, saya sudah siapkan 2 alternatif rumah subsidi. Yang pertama di Tiga Raksa, yang bagus, ya Pak Heru ya. Yang di Tiga Raksa ya, di Tangerang ya. Yang kita udah cek bagus. Yang kedua di Serang ya gitu. Jadi saya meminta memang dari Bapak Ibu mungkin diajak muter-muter. Adapun biaya pembelian rumah ditanggung Menteri PKP Marwarar Sirait dibantu BP Tapera. Semasa hidupnya Afan merupakan tulang punggung keluarga dan bercita-cita bisa membelikan rumah untuk kedua orang tuanya. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pengemudi ojek online menggelar aksi damai di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Dalam aksinya mereka membagikan ribuan bunga kepada aparat. Abang semangat ya, jangan lupa Ratusan pengemudi ojek online melakukan long march dari Jalan Medan Merdeka Selatan. Dalam aksinya mereka membagikan bunga mawar pink dan putih kepada aparat yang berjaga. Yuk. Mereka juga memberikan pelukan hangat sebagai simbol persaudaraan kepada aparat. Perwakilan ojol menyebut pihaknya menyediakan ribuan bunga mawar untuk dibagikan kepada petugas TNI Polri. Kita perkirakan mencapai 2.000 driver online yang sudah kita verifikasi datanya, akunnya, dan juga jelas dia merupakan mitra aktif di aplikator, baik apakah itu Gojek, Grab, Shopee, InDriver, Maxim, seperti itu. Aksi juga digelar sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama rekan pengemudi ojol Afan Kurniawan yang telah meninggal dunia. Pihaknya menegaskan bahwa para pengemudi akan ikut mengawal kasus Afan hingga tuntas. Pemirsa, STIK Lemdiklat Polri gelar doa bersama untuk Indonesia dalam memohon kedamaian, keberkahan, dan keselamatan bangsa.
Ketua STIK Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto, beserta jajaran dan peserta didik menggelar doa bersama untuk almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang meninggal dalam aksi unjuk rasa di Jakarta. Doa yang dipanjatkan untuk seluruh korban aksi demonstrasi agar diberi kesembuhan dan perlindungan. Tak hanya itu pemirsa, dalam doa yang tulus, mereka juga memohon kedamaian dan kesejukan bagi bangsa Indonesia. Pemirsa, sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu Berdaulat menyerukan aksi damai untuk menjaga stabilitas sosial dan terciptanya rasa aman di tengah maraknya aksi anarkis yang terjadi akibat demonstrasi di beberapa daerah. Daripada peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu ambil jannah di surga insyaallah. Pemirsa, bertempat di Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Sokotunggal pimpinan Gus Nuril, sejumlah elemen masyarakat dari Biorka atau aktivis politik dunia maya dan juga Koalisi Ojol Nasional menyerukan untuk menjaga stabilitas sosial dan mendorong terciptanya rasa aman di masyarakat. Koalisi ini juga menyatakan pentingnya peran semua elemen bangsa dalam menjaga ketertiban dan juga keberlangsungan ekonomi dengan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Maka semua bangsa Indonesia memiliki hak yang sama untuk hidup, memiliki hak yang sama untuk berkembang, untuk memiliki hak yang sama untuk dihormati. Untuk menyatakan sikap kami bersama untuk ke depan mendukung pemerintahan yang ada. Kami di sini ada untuk Bapak. Rakyat Indonesia ada untuk Bapak. Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan situasi kondusif pasca bentrokan massa aksi dan aparat di Kalimantan Timur. Ya, selain keamanan masyarakat, inflasi di daerah setempat juga dipastikan aman. Aksi massa yang sempat diwarnai kericuhan di Kalimantan Timur akhirnya dapat ditertibkan. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud pun terus memastikan situasi pasca aksi di kantor DPRD Kaltim kondusif dan aspirasi akan ditampung dan disampaikan ke pemerintah pusat. Pasca rapat koordinasi perkembangan situasi yang dirangkai dengan pengendalian inflasi 2025 bersama Menteri Dalam Negeri, situasi Kaltim dan 10 kabupaten kota dipastikan dalam kondisi kondusif, bahkan masih dalam zona kuning. Selain itu, terkait pengendalian inflasi, Kaltim masih dalam kondisi aman dan juga terkendali. Kalimantan Timur, alhamdulillah kita jaga semuanya agar inflasi kita tetap aman dan terkendali. Berkaitan hari ini, arahan dari Pak Mendagri berkaitan dengan situasi dan kondisi. Pertama, untuk kita menjaga situasi dan kondisi di tempat kita masing-masing, baik itu kabupaten kota maupun juga provinsi di masing-masing wilayah. Tugas kepala daerah adalah untuk menjaga semuanya, keamanan dan ketertiban, serta berkoordinasi dengan Forkopimda semuanya. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita hadir di tengah-tengah masyarakat kita, termasuk juga dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, untuk kita saling berbaur. Kita banyak-banyak melaksanakan kegiatan kemasyarakatan. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Forkopimda dalam mengendalikan situasi Kamtibnas. Kedepannya diharapkan aspirasi yang disampaikan oleh massa kepada pemerintah dapat berlangsung secara kondusif. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis terus digalakan di sejumlah sekolah di Kalimantan Utara. Ya, dengan terus diperluasnya program ini diharapkan dapat terus meningkatkan taraf gizi anak Indonesia. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Apaliwan meninjau pelaksanaan program makan bergizi di SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Dalam tinjauannya, Zainal juga berdiskusi dengan siswa-siswi di dalam kelas sekaligus turut mempersiapkan menu MBG secara langsung. Di Kabupaten Bulungan sendiri nantinya akan dipersiapkan 5 titik dapur umum atau satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk memenuhi menu siswa setiap harinya. Pemprov Kaltara juga menegaskan akan mendukung petani lokal agar dapat menjadi pemasok utama bahan pangan MBG. Untuk Kabupaten Bulungan kalau tidak salah ada 5 titik dapur yang akan
Menu pada MBG ini dipastikan akan berganti setiap harinya. Lauk yang disajikan termasuk ikan laut dan ikan tambak yang dinilai memiliki gizi yang tinggi. Dengan perluasan program MBG ini diharapkan akan terus meningkatkan pemerataan gizi anak-anak di Kaltara untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Pantai Mangunharjo di Semarang, Jawa Tengah memiliki daya tarik yang memesona. Ya, dengan alamnya yang memukau dan juga ragam aktivitas menarik, pantai ini memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti berencana untuk mendorong pengembangan wisata Pantai Mangunharjo di Kecamatan Tugu, Semarang, Jawa Tengah. Hal ini ia sampaikan saat menggelar goes bersama OPD dan masyarakat dari SMPN 28 Semarang Mangkang dan berakhir di tempat pelelangan ikan Mangunharjo sembari menikmati matahari terbenam di kawasan pesisir barat Semarang tersebut. Menurutnya kawasan ini memiliki potensi besar, mulai dari panorama alamnya hingga keberadaan UMKM lokal. Proses hibah sebagian aset milik Pemprov Jawa Tengah pun saat ini sedang dilakukan kepada Pemkot Semarang agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk bisa menjadi wisata pantai yang dinikmati oleh masyarakat umum, murah tapi indah. Tadi saya perintahkan kepada Pak PJ Sekda supaya dipeta, jika kawasan ini memungkinkan kita akan membangun yang lebih bersih, lebih rapi, sehingga PKL bisa berjualan dengan lebih sehat makanannya, tapi biaya untuk kesini itu harusnya dari masyarakat harusnya murah. Pantai Mangunharjo sendiri memiliki daya tarik khas bagi wisata pesisir kota Semarang, mulai dari konservasi hutan mangrove, spot memancing, hingga TPI Mangkang. Pemkot Semarang meyakini dengan banyaknya aktivitas yang melibatkan interaksi dengan warga juga akan mempererat kebersamaan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan, iNews melaporkan.